Kan tentu menaturalisasi pemain seperti Marcel Gers ini bukan untuk AFF. Kita juga sedang mengapproach Jaro Rinwald untuk gabung juga ke tim nasional. Jairo Riedewald semakin dekat untuk dinaturalisasi, ada andil dari Patrick Kluivert. Beberapa waktu lalu, PSSI mengumumkan akan melakukan proses naturalisasi kepada salah satu pemain keturunan Indonesia, yakni Jairo Riedewald. Kita juga sedang mengapproach Jaro Rinwald untuk gabung juga ke tim nasional. Melansir dari laman berita Voetbal Primeur, NL, pemain asal klub Belgia, Royal Antwerp FC ini disebut akan segera menuju ke Indonesia dan mengurus proses naturalisasinya. PSSI dikabarkan sedang sibuk dengan kemungkinan proses naturalisasi pemain Royal Antwerp FC Jairo Riedewald. Sebelumnya, Riedewald bermain 3 kali untuk tim nasional Belanda pada tahun 2015, pada usia 19 tahun. Kedatangan Riedewald bisa menjadi opsi tambahan Patrick Kluivert yang dikabarkan bakal jadi pelatih kepala timnas Indonesia, ujar media Voetbal Primeur. Sebelumnya, Jairo Riedewald memang dirumorkan akan segera dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia di tahun 2025 ini. Maxi pun sempat membela timnas Belanda, akan tetapi menurut peraturan FIFA seseorang pemain bisa melakukan perpindahan federasi dan tim nasional jika belum lebih dari 3 kali membela timnas senior sebuah negara. Sementara itu, Jairo Riedewald baru 3 kali membela timnas Belanda. Ada andil Patrick Kluivert di balik hadirnya Jairo Riedewald. Di sisi lain, di prosesnya Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi dianggap oleh beberapa pihak merupakan salah satu efek dari hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru. Seperti yang diketahui, salah satu aspek direkrutnya Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia adalah agar para pemain keturunan atau diaspora mau membela timnas Indonesia. Menurut media asal Belanda NL, nama besar yang dimiliki Patrick Kluivert semasa aktif menjadi pemain tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert semasa aktif bermain merupakan salah satu striker papan atas dan merupakan salah satu legenda timnas Belanda. Penunjukan Kluivert akan membantu memuluskan Jairo Riedewald, Antwerp, pemain yang 3 kali membela timnas Belanda dan Michel Bakker, Lille, untuk mau bermain bagi Indonesia, tulis media NL. Jika hal ini benar, maka tidak heran Jairo Riedewald pada akhirnya memutuskan membela timnas Indonesia yang notabene merupakan tanah leluhurnya. Apabila proses naturalisasinya lancar, maka Jairo Riedewald diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia pada bulan Maret 2025 nanti. Sidney van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Sidney van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sidney van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Musim terbaik Sidney van Hooijdonk tersaji pada musim 2022 hingga 2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2022 hingga 2023. Apiknya performa Sidney van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna. Di musim ini, Sidney van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Sidney van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21 yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sidney van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Kabar itu beredar setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela timnas Indonesia.
Jadi begini, dunia sepak bola saat ini ada namanya konsep utilization of diaspora player. Kita, Indonesia itu mempunyai 9 juta diaspora Indonesia yang tersebar di lebih dari 90 negara. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia, tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya, nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan dalam diskusi turun minum PSSI Pers. Setelah pernyataan di atas, banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sydney Van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Sampai-sampai, salah satu netizen bertanya rumor di atas kepada akun media sosial yang dikenal kredibel membahas pemain keturunan plus dekat dengan orang dalam PSSI, FT_IDN. Land benarkah stiker Bologna, Sydney Van Hooijdonk itu keturunan Indonesia? Inikah pemain yang dimaksud sama Pak Hamdan di acara bareng Bung Towel kemarin? Tanya akun Wong_kaku kepada FT_IDN. Jika merujuk lagi kepada ucapan Hamdan Hamedan, pemain yang menyatakan kesiapan memperkuat timnas Indonesia berasal dari salah satu klub terdunia, dan Bologna tak menyandang status itu. Jadi, apakah pemain yang dimaksud Hamdan adalah kiper Inter Milan, Emil Audero? Shin Tae-yong harus tahu, Ketum PSSI ternyata berikan target untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak pernah mengatakan bahwa ia tak memberikan target kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di ASEAN Cup 2024. Rupanya, ada target yang diinginkan oleh Erick Thohir. Hal itu disampaikan Erick Thohir kepada awak media. Dalam keterangannya, Erick Thohir menegaskan bahwa setiap pertandingan ataupun event, pasti ada target yang harus didapatkan Shin Tae-yong. Sebelumnya Shin Tae-yong memutuskan untuk membawa pemain U22 ke turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Tujuan utama Shin Tae-yong yakni memberikan jam terbang kepada pemain-pemain itu sebelum tampil di SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dengan membawa skuad muda, permainan timnas Indonesia tidak bagus-bagus amat. Terbukti, timnas Indonesia hanya mendapatkan 4 poin hasil menang 1-0 atas Myanmar, imbang 3-3 kontra Laos, dan kalah 0-1 dari Vietnam. Media Belanda bongkar, Jairo Riedewald sedang dalam proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Tidak hanya Kevin Dix yang baru-baru ini menjadi perhatian di dunia sepak bola. Voetbal Primeur, sebuah media Belanda, juga menampilkan nama lain yang dikabarkan sedang dinaturalisasi untuk membantu timnas Indonesia. Ini adalah Jairo Riedewald, mantan pemain Ajax yang sekarang bermain untuk Royal Antwerp. Akankah Jairo Riedewald menjadi penguat berikutnya bagi Merah Putih? Tulis Voetbal Primeur dalam laman resminya. Dilaporkan bahwa Jairo Riedewald sedang dipertimbangkan untuk bergabung dengan tim Garuda. Dalam siniar yang diulas oleh Voetbal Primeur, Denny van Laar mengkonfirmasi bahwa Jairo Riedewald sedang dalam proses naturalisasi. Van Laar juga mengatakan bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk menyelesaikan proses ini. Mereka benar-benar mengusahakannya. Ia menjadi semakin positif tentang hal itu, dan saya pikir itu akan segera terjadi, ujarnya. Dilansir dari Voetbal Primeur, Riedewald memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting di lini tengah timnas Indonesia. Posisi idealnya disebut sebagai gelandang bertahan, atau yang biasa disebut sebagai angka 6. Dia bisa bermain dengan baik di posisi angka 6, tulis media tersebut, mengacu pada peran Riedewald sebagai pengatur tempo permainan yang handal dan memiliki kemampuan bertahan yang solid. Riedewald diharapkan dapat memberikan stabilitas di lini tengah, sesuatu yang sangat penting bagi timnas Indonesia jika ingin bermain di tingkat internasional. Nama-nama terkenal seperti Mees Hilgers, Kelvin Verdonk, Tom Haye, Eliano Reijers, Martin Paes, dan Ragnar Oratmangoen sebelumnya telah resmi bergabung dengan skuad Garuda. Selain Dix, pemain seperti Mees Hilgers, Kelvin Verdonk, Tom Haye, Eliano Reijers, Martin Paes, dan Ragnar Oratmangoen juga memilih berkarir internasional bersama Indonesia, ujar Voetbal Primeur. Kalau dari Veelingku memang dari kemarin-kemarin itu Jairo Riedewald yang bakal join karena sekitar 1 bulan yang lalu itu teman saya dari Belanda, dia juga punya media podcast yang besar di sana. Dan dia bilang kalau Jairo sudah positif dihubungi PSSI.
PSSI buka suara untuk menyikapi mantan kiper Inter Milan berdarah Indonesia, Emil Audero Mulyadi, yang saat ini sedang dibicarakan sebagian warganet tanah air. Baru-baru ini, Emil Audero mencantumkan emoji bendera Indonesia di profil Instagram pribadinya. Dalam beberapa waktu kebelakang, Indonesia sedang gencar melakukan naturalisasi terhadap pesepak bola yang memiliki darah keturunan Indonesia. Emil Audero sendiri memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang ayah, Edy Mulyadi. Kiper Inter Milan itu tercatat lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Melihat hal tersebut, PSSI turut merespons dan menyatakan belum ada rencana terkait naturalisasi Emil Audero. Erik beberapa kali kedapatan bertemu dengan mantan penjaga gawang Juventus tersebut. Meski begitu, Erik menyebut dirinya tak pernah membahas perihal naturalisasi dengan Emil. Terbaru Emil sedang menunggu konfirmasi dari Erick Thohir. Sebetulnya kami belum membicarakan itu, naturalisasi, Re. Padahal kami sudah bertemu lebih dari 1 kali di Milan. Saya juga mengenal keluarganya, Emil Audero, ucap Erik dilansir Tutto Mercato. Namun, Erik menyebut tak menutup pintu jika Emil memiliki keinginan bergabung dengan timnas Indonesia. Jika dia percaya program kami, tentu bisa dibicarakan lebih lanjut, lanjut Erik. Emil Audero merupakan penjaga gawang kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat ini, kiper berusia 27 tahun itu membela klub Serie A, Como FC. Ayah Emil, yakni Edy Mulyadi berasal dari Indonesia, sedangkan sang ibu, Antonella Audero dari Italia. Ditanya soal timnas Indonesia, Emil Audero, mari kita lihat bulan Maret. Emil Audero Mulyadi kembali menjadi perbincangan setelah menjawab pertanyaan mengenai ketertarikan membela timnas Indonesia. Pasalnya, ia seperti memberi kode keras, nama Emil Audero terus mencuat sebagai salah satu pemain yang diidam-idamkan untuk dinaturalisasi. Apalagi, sang ayah, Edy Mulyadi, adalah WNI sehingga tak perlu penelurusan jejak keturunan. Namun, hingga kini Audero tak kunjung dinaturalisasi menjadi WNI. Hal itu membuat seorang penggemar bernama Syah Agam Aprilo menanyakan komitmen kiper Como 1907 tersebut soal timnas Indonesia. Apa kabar? Tanya Agam membuka obrolan, seperti unggahan di akun Instagram Agam Aprilo 14. Baik, jawab Audero singkat dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Indonesia? Kata Agam. Maksudnya apa? Kata Audero seraya balik bertanya, perbincangan dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Sudah, tegas Agam. Ya, sudah, bicara. Mari kita lihat saja. Semoga, tanda skipper berusia 27 tahun tersebut. Jawaban itu tentu disambut positif oleh warganet. Mereka berharap Audero segera memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Sebab, kiper berdarah Italia itu sudah malang melintang di kancah sepak bola negeri pizza. Belum lagi, Audero merupakan jebolan Akademi Juventus dan sempat memperkuat Inter Milan saat menjadi juara Liga Italia 2023 hingga 2024. Dele Alli akui tidak akan tolak tawaran naturalisasi Indonesia. Saya terbuka untuk itu. PSSI terus aktif mengeksplorasi potensi pemain diaspora yang bisa memperkuat timnas Indonesia, dan salah satu nama terbaru yang mencuat adalah Dele Alli, bek muda berbakat dari klub NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari Gombong, Kebumen, Jawa Barat. Dele Alli merupakan pemain dengan posisi bek tengah atau bek kanan, yang membuatnya menjadi pilihan fleksibel untuk mengisi kebutuhan timnas Indonesia. Ia saat ini membela NEC Nijmegen dan telah mencatatkan 3 penampilan bersama tim utama. Meski harus bersaing ketat untuk mendapatkan waktu bermain di klub yang cukup besar seperti NEC, Dele Alli terus menunjukkan potensi untuk berkembang. Dalam wawancara terbaru, Dele Alli secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk menerima tawaran bermain dengan timnas Indonesia. Ia mengakui besarnya dukungan dari supporter Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Saya pikir tentunya bakal terbuka untuk menerima tawaran dari Indonesia. Mereka negara besar dengan supporter besar, jadi saya tidak akan menolak tawaran itu, ujar Dele Alli. Posisi bek kanan timnas Indonesia saat ini masih terbilang rapuh, dengan hanya Kelvin Verdong dan Sandy Walsh sebagai pilihan utama.
Kehadiran Dele Alli sebagai pelapis atau bahkan pesaing di posisi tersebut dapat memberikan kedalaman yang dibutuhkan skuad Garuda. Posisi bek kanan sangat krusial untuk mendukung pertahanan sekaligus membangun serangan dari sisi sayap. Dengan pengalaman bermain di liga sekelas Eredivisie, Dele Alli memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tampaknya semakin aktif memanfaatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Jika proses naturalisasi Dele Alli berjalan lancar, ia berpeluang memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025, bersamaan dengan debut striker FC Utrecht yang juga tengah diurus. Kehadiran Dele Alli dapat menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia, khususnya untuk memperkuat lini belakang. Keterbukaannya terhadap tawaran naturalisasi menjadi angin segar bagi skuad Garuda, yang tengah bersiap menghadapi laga-laga penting di masa depan. Kini, tinggal menunggu langkah lebih lanjut dari PSSI untuk memastikan proses ini dapat berjalan dengan lancar. Jordi Wehrman ngaku sudah jalani proses naturalisasi, ingin bela timnas Indonesia lawan Australia. Gelandang Madura United, Jordi Wehrman, berharap bisa membela timnas Indonesia mulai tahun depan. Ia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi lantaran neneknya lahir di Indonesia. Sudah ada kontak dengan PSSI, ujar Wehrman dilansir dari media Belanda, Voetbal Primeur. Wehrman menceritakan miskomunikasi yang terjadi pada 2 tahun lalu. Singkat cerita, ia didekati oleh PSSI zaman Muhammad Iriawan untuk dinaturalisasi. Beberapa tahun lalu, ada kesalahpahaman besar. Saya adalah salah satu pemain generasi baru yang ditanya pertama kali, kata Wehrman. Kala itu, PSSI mulai gencar menaturalisasi pemain keturunan. Wehrman sedang bermain untuk FC Luzern di Swiss sebelum pada awal musim ini terdampar ke Madura United. Tapi saat itu, aturannya kurang jelas. Kamu tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi, saya ingin tahu dulu bagaimana prosesnya, karena paspor Belanda saya punya konsekuensi, ucap Wehrman. Ketika itu, saya menyatakan bahwa saya merasa terhormat, tetapi ingin kejelasan. Sayangnya, mereka salah paham dan menganggap itu penghinaan. Itu sama sekali bukan maksud saya. Lanjutnya, Wehrman ingin sekali membela timnas Indonesia. FIFA Matchday Maret 2025 menjadi targetnya debut dengan skuad Garuda. Itu akan sangat indah. Saya percaya saya bisa memberikan kontribusi. Ini adalah tim yang hebat, tutur Wehrman. Saya ingin mewakili negara ini dan berjuang untuk Indonesia, imbuhnya. Pemain yang telah mencetak 9 gol dan 4 assist dari 16 penampilan di Eerste Divisie 2024 hingga 2025, Liga 2 Belanda, itu memilih FC Utrecht sebagai calon klub selanjutnya. Untuk mendapatkan Miliano Jonathans pada Januari 2025, FC Utrecht kabarnya harus merogoh kocek hingga €600.000 atau setara 10 miliar rupiah. FC Utrecht akan mendatangkan Miliano Jonathans. Winger 20 tahun ini telah meninggalkan kesan luar biasa musim ini lewat kecepatan dan gol-gol yang dibuat, sehingga banyak klub yang meminatinya, tulis Voetbal Primeur di akun Instagramnya. Voetbal Primeur, FC Utrecht berada di pole position untuk mendapatkan Miliano Jonathans. Langkah yang tepat mendapatkan permata Liga 2 Belanda ini, tanya Voetbal Primeur. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kehadiran Miliano Jonathans membuat calon penyerang timnas Indonesia, Ulla Romeni, semakin sulit mendapatkan menit tampil di FC Utrecht? Secara posisi bermain, baik Miliano Jonathans dan Ulla Romeni sama-sama mentas sebagai winger kanan. Ulla Romeni sempat menjadi starter di 9 pekan awal Eredivisie 2024 hingga 2025 dengan koleksi 2 gol. Namun, memasuki pekan ke-10 Ulla Romeni harus rela main dari bangku cadangan. Dalam 7 pekan setelahnya, Ulla Romeni main 5 kali dan semuanya dilalui dari bangku cadangan. Terbaru, pesepak bola 24 tahun ini bermain 36 menit saat FC Utrecht menang 3-1 atas Almere City di pekan ke-15 Eredivisie 2024 hingga 2025 akhir pekan lalu.